Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tigor Nelson Sinaga dengan nomor induk mahasiswa 22114725. Pada video sebelumnya, saya sudah membagikan tutorial mengenai perintah-perintah dasar yang ada pada operasi Linux. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai input-output yang ada pada sistem operasi Linux. Langsung saja kita mulai, kita buka sistem operasi Linux kita. Kita buka saja terminal kita atau bisa saja langsung di kontrol. Oke, kita perbesar dulu. Nah, untuk input output yang pertama yaitu untuk menampilkan output pada layar. Nah, seperti ini akan menampilkan input dari sistem kernel. Nah, untuk selanjutnya menampilkan output ke layar yang inputannya berasal dari keyboard. Kita bisa menggunakan parameter cat. Nah, selanjutnya kita tulis apa aja, bebas, halo. Nah, otomatis setelah kita enter, dia akan menampilkan apa yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Contohnya lagi halo guys. Nah, dia akan menampilkan lagi seperti itu. Untuk keluar kita bisa tekan aja Ctrl D. Selanjutnya yaitu untuk mengirim inputan dari keyboard dan output ke alamat internet. Contohnya di sini untuk mengirim mail ya teman-teman. Kita bisa menggunakan parameter mail, lalu email kita. Nah, kita kontrol. Nah, di sini kita tinggal isi saja ya. Nah, selanjutnya kita tekan Ctrl D. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menginputkan nama dari directory dan menghasilkan output. Contohnya, dan akan menampilkan tampilan error. Contohnya, misalnya kita membuat mkdir. Nah, mkdir ini maksudnya itu make atau membuat dir. Dir itu adalah directory. Jadi kita ingin membuat sebuah directory yang bernama mydir. Nah, di sini ada tampilan error atau cannot create directory file access, artinya filenya sudah ada. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembelokan. Kita bisa masukkan di sini cat 1 lebih besar myfile.txt. Nah, terus kita ketikkan apa yang ingin kita masukkan ke dalam myfile tersebut. Contohnya halo. Enter. Selanjutnya kita Ctrl D saja untuk keluar. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan file tadi dengan menuliskan cat myfile.txt. Nah, otomatis di sini dia akan menampilkan halo yang sudah kita masukkan tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Nah, ini maksudnya itu kita menampilkan file yang sudah kita inputkan tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan cat 0 lebih kecil dan nama file tadi. Nah, ini ya teman-teman, halo. Sebenarnya ini sama saja seperti kita menggunakan cara ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita membelokkan tampilan error dan akan disimpan dalam sebuah file. Contohnya tadi seperti mkdir mydir. Nah, ini kan ada tampilan error ya teman-teman. Tampilan filenya sudah ada. Nah, untuk kita menghilangkan error tersebut dan tampilan errornya disimpan dalam sebuah file, kita bisa ketikkan
nkdir, mydir, dan 2 lebih besar kita masukkan dalam sebuah file. Kita buat saja file yang namanya myerror.txt. Nah, setelah kita simpan dan kita akan tampilkan isi dari myerror.txt tersebut. Nah, setelah kita tampilkan maka akan berisikan tampilan error yang tadi ya teman-teman, yang ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan pembelokan error, yaitu 2 lebih besar yang identik dengan file descriptor. Contohnya kita membuat ls file baru. Nah, di sini sudah jelas error karena sistemnya tidak tahu apa yang ingin ditampilkan dalam file baru, sedangkan file baru saja belum ada ya teman. Nah, maka dari itu kita bisa buat ls file baru 2 lebih besar, kita masukkan dalam out.txt. Nah, setelah itu kita tampilkan isi dari out.txt tadi menggunakan cat out.txt. Nah, sama persis ya teman-teman tampilan errornya dengan yang ini. Nah, jika kita ingin menginputkan dan kita langsung ingin menampilkannya di layar, kita bisa menggunakan ls file baru 2 lebih besar out.txt, lalu 2 lebih besar lagi dan 1. Nah, dan ini langsung akan menampilkan isi dari file out.txt. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai pembelokan standar output yang sama dengan file descriptor 2, yaitu standar error. Misalnya di sini kita masukkan echo kita ketikkan apa saja, halo, nangis ya gitu. Lalu kita angka 1 lebih besar kita masukkan ke dalam file baru. Nah, ketika kita lihat isi dari file baru tadi menggunakan cat spasi baru, nah dia akan menampilkan halo, nama saya Tigor. Parameter echo ini sama dengan parameter cat tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai notasi atau append. Nah, append ini kita gunakan untuk menambahkan kata atau kalimat yang ingin kita masukkan ke dalam file yang sudah ada. Contohnya kita buat echo halo lebih besar surat. Nah, ini berarti kita ingin memasukkan kata halo di dalam surat. Ini artinya dia akan membuat dan meng-replace apapun yang ada pada isi dari surat. Kita enter dan kita tampilkan surat. Nah, maka otomatis isinya adalah halo tadi. Nah, misalnya kita ingin membuat kalimat kedua atau kalimat yang ada di bawah halo, kita bisa buat echo. Misalnya di sini nama saya Tigor. Nah, kita harus menggunakan tanda append ini ya teman-teman, atau lebih besar surat. Nah, jadi kalau kita tampilkan suratnya menggunakan cat surat, nah otomatis yang kita gunakan tanda append tadi dia ada di bawah kata halo. Nah, jadi dia otomatis menambahkan di bawah kata yang sebelumnya kita sudah tambahkan. Misalnya lagi untuk kata ketiga kita menggunakan tanda append, yaitu tanda besar, lebih besar, kita masukkan dalam surat. Nah,
kita tampilkan lagi. Nah, kita begini saja teman-teman. Halo, nama saya Tigor, salam kenal. Nah, kalau kita menuliskannya seperti ini, kita menggunakan satu tanda lebih besar saja, maka ini otomatis akan meng-replace atau menghapus semua data yang sudah ada di dalam file surat tadi ya teman-teman. Nah, misalnya kita buat echo halo lebih besar surat. Nah, ketika kita tampilkan file surat lagi, nah otomatis kalimat yang sudah kita buat sebelumnya akan di replace dengan kata ini. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan notasi untuk membuat beberapa kata ya teman-teman. Kita bisa menggunakan cat lebih kecil. Nah, di sini kita menggunakan pembatas ya teman-teman. Kalau kita mulainya dengan plus plus, maka kita harus akhiri dengan plus plus juga. Nah, di sini saya contohkan menggunakan plus plus. Jadi caranya itu cat lebih kecil plus plus, ini untuk pembatasnya. Selanjutnya kita enter aja. Nah, kita masukkan apa yang ingin kita isi. Halo, kita enter, otomatis dia akan menjadi kalimat selanjutnya. Nama saya Tigor. Untuk mengakhiri dari teks ini, kita bisa ketikkan saja plus plus seperti yang sudah kita deklarasikan di sini ya teman-teman. Kita enter saja. Nah, maka dia akan menampilkan halo, nama saya Tigor. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menampilkan dua file secara bersamaan dengan sekali input ya teman-teman. Kita bisa menggunakan cat. Misalnya kita ingin menampilkan file myfile.txt. Nah, kita bisa menggunakan tanda minus di sini teman-teman, atau tanda kurang untuk menampilkan file selanjutnya. Misalnya kita ingin menampilkan file surat. Nah, otomatis yang akan ditampilkan pertama yaitu file myfile.txt ini, dan setelah kita keluar dia akan menampilkan isi dari file surat. Untuk selanjutnya kita akan membelokkan output ke file menggunakan operator lebih besar. Nah, itu contohnya seperti ini. Kita menggunakan echo hello. Nah, ini dia akan menampilkan hello di sini. Apalagi echo hello, kita masukkan dalam sebuah file yang kita kasih nama output. Ketika kita tampilkan file output, maka dia akan berisikan hello, sama seperti penggunaan cat tadi ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan output ke file, kita bisa gunakan operator append tadi ya teman-teman, yang lebih besar tadi. Kita bisa masukkan sini echo by menggunakan tanda append atau lebih besar, dan kita masukkan ke dalam output. Kita lihat lagi outputnya. Nah, dia otomatis akan menambahkan kata by di bawah kata yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, untuk menampilkan file ke layar kita bisa menggunakan cat lebih kecil, ada nama file yang ingin kita tampilkan, misalnya output. Nah, misalnya lagi contohnya cat lebih kecil, kita ingin tampilkan myfile.txt tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pembelokan input dan output dapat dikombinasikan, tapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama.
Contohnya seperti ini, cat lebih kecil output, lebih besar out. Nah, ini artinya kita ingin menampilkan output dan akan memasukkan isi dari output ke dalam out. Nah, setelah itu kita cat out. Nah, kita akan melihat isi dari out ini, yaitu isi dari output kita tadi. Ini ya teman-teman. Nah, atau kita ingin menambahkan juga bisa, kita menggunakan cat lebih kecil output, dan kita menggunakan tanda epan di sini, atau lebih besar dan out. Kalau kita lihat lagi, nah otomatis di sini akan ada 2 kali ya, karena kita memasukkan isi dari output ke dalam file out. Nah, jika kita ingin mereplay semua ini, kita bisa gunakan cara yang pertama tadi ya teman-teman. Out, cat output, out, cat out. Nah, maka dia akan mereplace dan dia akan memasukkan hanya satu saja. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan output dalam output. Jadi kita ingin mengcopy isi dari output ke dalam file output. Nah, ini hasilnya akan kosong karena isinya adalah sama saja. Selanjutnya kita bisa menggunakan cat lebih kecil out, lebih besar out. Nah, sini input file is output file. Jadi adalah isi dari out ini adalah isi dari output juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pipeline atau tanda pipe. Pipe itu adalah tanda yang seperti ini, yang garis lurus, itu adalah pipe atau pipeline. Nah, misal pipeline itu kita gunakan untuk mengeksekusi proses dan mengeksekusi proses lainnya. Jadi bisa mengeksekusi 2 bahkan lebih dalam bersamaan. Misalnya di sini kita gunakan who. Nah, dia akan menampilkan user apa saja yang sedang online. Nah, kalau kita menggunakan who, pipeline, sort. Nah, di sini karena berhubung usernya cuma saya sendiri yang online, nah maka dia akan menampilkan ini saja. Jikalau ini terdapat 2 atau lebih yang online, maka dia akan sort atau dia akan menyortir dari data yang akan ditampilkan. Sama saja ya jika kita menggunakan who, sort, spasi, min_r. Nah, karena datanya cuma 1, jadi dia akan hanya menampilkan 1 saja. Nah, kita bisa memasukkan output dari who ini ke dalam folder yang akan kita buat, yaitu tmp. Kita bisa menggunakan sort tmp. Nah, ini untuk mempersingkat isi dari tmp ini. Karena isinya cuma 1, jadi yang ditampilkan hanya 1 saja. Kita remove. Nah, kita juga bisa menggunakan instruksi untuk melihat beberapa file ya teman-teman. Misalnya di sini ls spasi min_l /etc pipeline more. Nah,
Di sini kita akan ditampilkan tampilan more untuk bisa kita enter. Seperti itu ya teman-teman. Ini banyak banget isinya. Nah, kita juga bisa menggunakan ls -l /etc pipeline sort, yang berarti kita akan menyortir isi dari directory atau file etc ini, dan kita pipeline lagi dan kita akan tambahkan more. Nah, ini sudah di sort atau sudah dikasih pendek, dan kita akan enter dalam menu more-nya. Terus ini banyak banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai input output filter. Nah, kita masih menggunakan pipeline tadi ya teman-teman. Jadi fungsi filter ini kita akan menggunakannya lebih kompleks ya. Contohnya seperti ini. Kita ingin menampilkan siapa saja yang online. Kita menggunakan w spasi min h. Kita menggunakan pipeline dan kita suruh untuk cari yang namanya Tigor, atau cari yang ada tulisan Tigor di dalam instruksi online tadi, siapa yang online, w spasi min h. Oke, kita enter. Nah, maka akan di highlight untuk apa yang kita cari, yang kita masukkan dalam grep tadi ya teman-teman. Contohnya lagi w spasi min h, kita kasih pipeline grep, misalnya kita ingin lihat tty. Nah, otomatis dia akan meng-highlight yang berhubungan dengan tty. Nah, selanjutnya juga kita bisa menggunakan grep Tigor /etc /passwd. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan atau meng-highlight semua yang berhubungan dengan Tigor pada direktori etc passwd ini. Sekian video tutorial dari saya mengenai input dan output yang ada pada sistem operasi Linux. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.